Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswarbi Himo, mahasiswa Sistem Informasi dengan NIM A01423021. Di sini saya akan memaparkan materi tentang deteksi dan pencegahan serangan komputer. Dalam era digital saat ini, teknologi informasi dan komunikasi semakin berkembang pesat, memberikan dampak yang signifikan terhadap hampir semua aspek kehidupan manusia. Namun, seiring dengan perkembangan tersebut, ancaman terhadap keamanan komputer dan jaringan juga semakin meningkat. Serangan komputer dapat merusak sistem, mencuri data, atau bahkan menyebabkan kerugian finansial yang besar. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sistem deteksi dan pencegahan serangan komputer yang efektif guna menjaga keamanan dan integritas sistem informasi. Ada pula jenis-jenis serangan komputer. Yang pertama adalah malware. Malware singkatan dari malicious software atau perangkat lunak jahat. Itu adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis perangkat lunak berbahaya yang diciptakan dengan tujuan merusak, mengganggu, mencuri, atau mengambil alih sistem komputer, jaringan, dan data pengguna tanpa izin. Malware merupakan salah satu ancaman paling signifikan dalam dunia keamanan cyber. Selanjutnya ada tujuan utama dari malware. Sangat beragam, tergantung pada niat pembuatnya. Beberapa diciptakan untuk mendapatkan keuntungan finansial dengan mencuri data perbankan atau informasi kartu kredit. Sementara yang lain dibuat untuk mengakses informasi sensitif, memata-matai pengguna, menghancurkan sistem informasi atau sistem operasi, bahkan sebagai alat untuk perang cyber antar negara. Metode penyebaran malware. Malware tidak muncul begitu saja. Ia menyebar melalui berbagai cara yang memanfaatkan kelengahan atau ketidaktahuan pengguna. Yang pertama ada email phishing dengan lampiran atau tautan berbahaya. Yang kedua ada situs web palsu atau tidak aman yang mengandung skrip jahat. Yang ketiga ada perangkat lunak pajakan atau aplikasi dari sumber yang tidak resmi. Yang keempat ada drive USB atau perangkat eksternal yang telah terinfeksi. Dan yang terakhir adalah jaringan wifi publik yang tidak aman. Selanjutnya ada dampak serangan malware. Konsekuensi dari infeksi malware sangat bervariasi, mulai dari yang ringan hingga yang bersifat kritis. Contohnya ada kinerja komputer melambat atau tidak responsif, kehilangan atau rusaknya data penting, kebocoran informasi pribadi dan finansial, peretasan akun media sosial atau layanan perbankan. Gangguan operasional dalam skala besar, terutama bagi perusahaan dan instansi pemerintah. Selanjutnya, yang kedua ada serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Serangan DDoS adalah salah satu bentuk serangan cyber yang bertujuan untuk melumpuhkan sebuah sistem, situs web, atau layanan online dengan cara membanjirinya dengan lalu lintas internet dalam jumlah besar dari berbagai sumber secara bersamaan. Tujuan utama dari serangan ini adalah untuk membuat layanan tersebut tidak bisa akses oleh pengguna yang sah, karena server atau sistem target menjadi terlalu sibuk menangani permintaan palsu yang datang bertubi-tubi. Akibatnya, server menjadi lambat, tidak responsif, atau bahkan benar-benar tidak bisa diakses sama sekali. Serangan ini disebut distributed karena dilakukan dari banyak perangkat yang tersebar di berbagai lokasi. Perangkat-perangkat tersebut biasanya telah dikompromikan oleh peretas dan dijadikan bagian dari jaringan botnet tanpa sepengetahuan pemiliknya. Botnet adalah kumpulan komputer atau perangkat lain yang telah terinfeksi malware dan dapat dikendalikan secara remote oleh pelaku serangan. Ketika pelaku ingin melancarkan serangan DDoS, ia akan menginstruksikan semua bot dalam jaringan tersebut untuk menyerang target secara bersamaan. Dalam praktiknya, serangan DDoS bisa dilakukan dalam berbagai cara. Salah satu metode yang paling umum adalah dengan membanjiri bandwidth server target menggunakan paket data yang sangat besar, sehingga jaringan menjadi penuh dan layanan tidak bisa berjalan normal. Jenis serangan ini dikenal sebagai volumetric attack. Selain itu, ada juga serangan yang menargetkan protokol jaringan seperti TCP atau IP, di mana pelaku mengirimkan permintaan koneksi palsu dalam jumlah besar yang membuat server terus-menerus menunggu tanggapan yang tidak pernah datang. Ini disebut protokol attack. Jenis lain adalah application layer attack, yang secara spesifik menyerang aplikasi web, misalkan dengan mengirim permintaan HTTP dalam jumlah besar.
hingga server kehabisan sumber daya untuk menanganinya. Selanjutnya ada dampak dari serangan DDoS. Bisa sangat merugikan, terutama bagi perusahaan atau organisasi yang mengandalkan sistem online dalam operasionalnya. Downtime layanan akibat serangan ini dapat menyebabkan kerugian finansial, hilangnya reputasi, bahkan kehilangan data penting jika serangan disertai dengan upaya eksploitasi lainnya. Beberapa serangan DDoS bahkan digunakan sebagai pengalih perhatian untuk serangan cyber lain yang lebih berbahaya. Meskipun deteksi terhadap serangan DDoS dapat dilakukan dengan teknologi keamanan modern seperti firewall, intrusion detection system, dan load balancer, mitigasinya tetap menjadi tantangan besar karena lalu lintas yang digunakan dalam serangan ini seringkali menyerupai lalu lintas normal dari pengguna asli. Oleh karena itu, banyak organisasi kini menggunakan layanan mitigasi DDoS berbasis cloud yang dapat menyerap lalu lintas berlebih sebelum mencapai server utama. Selanjutnya adalah serangan phishing. Phishing adalah salah satu jenis serangan cyber yang dilakukan dengan cara menipu korban agar secara sukarela memberikan informasi penting dan rahasia, seperti kata sandi, nomor kartu kredit, dan data login, atau bahkan identitas pribadi. Serangan ini dilakukan oleh pelaku yang menyamar sebagai pihak yang terpercaya, misalnya bank, perusahaan besar, lembaga pemerintah, atau layanan internet populer, dengan tampilan dan gaya bahasa yang meyakinkan. Pesan phishing bisa membuat korban merasa bahwa pesan tersebut benar-benar datang dari sumber resmi. Biasanya phishing dilakukan melalui media komunikasi digital seperti mail, SMS, atau media sosial. Pelaku akan mengirim pesan yang tampak resmi dan mendesak korban untuk melakukan sesuatu seperti mengklik tautan, membuka lampiran, atau mengisi formulir. Salah satu skenario umum adalah ketika seseorang menerima email yang mengatasnamakan bank, mengatakan bahwa akunnya diblokir atau ditemukan aktivitas mencurigakan. Korban lalu diarahkan untuk mengklik tautan yang ternyata mengarah ke situs palsu. Situs tersebut dibuat menyerupai situs asli agar korban tidak curiga, dan saat korban memasukkan data login, semua informasi itu langsung dikirim ke pelaku. Phishing bukan hanya menyasar individu, tetapi juga organisasi besar. Dalam beberapa kasus, serangan phishing berhasil membuka jalan bagi peretas untuk masuk ke dalam sistem internal perusahaan, mencuri data penting, bahkan menyebarkan malware ke jaringan. Jenis phishing yang menargetkan individu dengan posisi penting dalam perusahaan disebut dengan walling, sedangkan sangat personal dan menargetkan individu tertentu dikenal sebagai spear phishing. Ada juga metode lain seperti phishing, yaitu phishing melalui panggilan suara, dan smishing, yakni melalui pesan singkat SMS. Dampak dari serangan phishing bisa sangat merugikan korban. Bisa kehilangan uang, identitas bisa dicuri dan disalahgunakan, atau akun pribadi bisa dibajak dan digunakan untuk kejahatan lain. Dalam konteks organisasi, serangan ini bisa merusak reputasi, menyebabkan kebocoran data sensitif, dan mengganggu operasional. Untuk mencegah phishing, penting bagi setiap pengguna internet untuk selalu berhati-hati dalam menerima pesan dari sumber yang tidak jelas. Jangan pernah membagikan informasi penting secara sembarangan, apalagi jika diminta melalui email atau SMS. Periksa selalu alamat pengirim dan tautan yang diberikan, karena pelaku seringkali menggunakan alamat palsu yang mirip dengan aslinya, hanya berbeda satu huruf atau simbol. Itu saja beberapa serangan internet dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Man in the middle. Man in the middle adalah salah satu jenis serangan cyber di mana pelaku secara diam-diam mempromosikan dirinya di antara dua pihak yang sedang berkomunikasi dengan tujuan untuk menguping, mencuri, atau memanipulasi informasi yang dipertukarkan. Dalam skenario ini, serangan ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk komunikasi digital, seperti pertukaran data antara pengguna dan situs web, komunikasi email, atau bahkan sesi wifi publik. Proses serangan MITM biasanya dimulai ketika pelaku berhasil menyusup ke jalur komunikasi. Ini bisa dilakukan melalui jaringan wifi yang tidak aman, perangkat lunak berbahaya, atau teknik spoofing seperti DNS spoofing atau ARP spoofing, misalnya dalam jaringan wifi publik. Penyerang dapat membuat hotspot palsu dengan nama yang menyerupai jaringan asli. Ketika korban terhubung ke jaringan tersebut,
semua lalu lintas datanya dapat dikendalikan oleh penyerang. Setelah berada di tengah komunikasi, pelaku bisa melakukan berbagai tindakan berbahaya. Salah satunya adalah mencegat data sensitif seperti kata sandi, informasi kartu kredit, atau percakapan pribadi. Dalam beberapa kasus, pelaku juga dapat mengubah isi komunikasi, misalnya dengan mengganti nomor rekening dalam transaksi finansial, sehingga dana dikirim ke rekening pelaku alih-alih penerima yang sebenarnya. Serangan MITM sangat berbahaya karena seringkali tidak terdeteksi oleh korban. Komunikasi seolah-olah berjalan normal, padahal telah disusupi. Ini membuat MITM menjadi salah satu teknik yang populer dalam spionase, cyber, dan pencurian identitas, bahkan dalam sistem komunikasi yang telah dienkripsi. Jika pelaku berhasil mengakali sistem autentikasi atau menyisipkan sertifikat palsu, mereka tetap dapat mengakses isi komunikasi. Untuk mencegah serangan semacam ini, penting bagi pengguna dan organisasi untuk menggunakan koneksi yang aman, seperti HTTPS, serta memastikan sertifikat keamanan situs web valid dan terpercaya. Pengguna VPN juga dapat menambahkan lapisan perlindungan, karena menginskripsi seluruh lalu lintas data yang dikirim dan diterima pengguna. Sistem autentikasi yang kuat dan pengguna protokol keamanan seperti TLS juga sangat penting untuk mencegah manipulasi data oleh pihak ketiga. Di sisi lain, kesadaran pengguna sangat diperlukan agar tidak sembarangan terhubung ke jaringan yang tidak dikenal atau membuka lampiran dari sumber yang tidak dipercaya. MITM bukan hanya ancaman bagi individu, tapi juga bagi perusahaan dan lembaga pemerintah. Informasi rahasia seperti data bisnis, rencana strategis, atau dokumen negara bisa bocor jika sistem komunikasi tidak diamankan dengan baik. Oleh karena itu, pencegahan dan deteksi dini sangat vital dalam menghadapi jenis serangan ini. Dalam praktiknya, pelaku MITM sering memanfaatkan kelemahan manusia, seperti ketidaktahuan terhadap pentingnya keamanan digital, pelatihan keamanan cyber untuk pengguna, dan penerapan kebijakan IT yang ketat menjadi bagian penting dari strategi pertahanan terhadap serangan ini. Sering berkembangnya teknologi, teknik MITM pun menjadi semakin canggih. Oleh karena itu, sistem keamanan juga harus terus diperbarui untuk mengimbangi ancaman yang terus berkembang. Keamanan jaringan bukan lagi hanya soal perangkat keras, tapi juga kesadaran dan kewaspadaan manusia di dalamnya. Selanjutnya, SQL injection. SQL injection adalah salah satu jenis serangan keamanan yang menargetkan basis data dari sebuah aplikasi, biasanya melalui formulir input yang tidak diamankan dengan baik. Dalam serangan ini, penyerang memanfaatkan celah dalam aplikasi untuk menyisipkan perintah SQL yang berbahaya ke dalam query yang dikirim ke server basis data. Jika aplikasi tidak memfilter input dengan benar, maka perintah tersebut akan dijalankan oleh server yang biasa berdampak sangat serius. Serangan SQL injection terjadi pada aplikasi web yang menggunakan input pengguna secara langsung dalam pernyataan SQL tanpa validasi atau pembersih yang memadai. Misalnya, jika formulir logika menerima nama pengguna dan kata sandi, dan nilai-nilai tersebut langsung dimasukkan ke dalam query SQL, maka penyerang bisa menyisipkan sinteks SQL tambahan untuk mengubah logika query tersebut. SQL injection bisa digunakan untuk berbagai tujuan berbahaya, tergantung tindakan akses database dan kreativitas penyerang. Beberapa skenario meliputi pencurian data sensitif, seperti nama pengguna dan kata sandi, penghapusan data, memanipulasi struktur tabel, hingga dalam beberapa kasus mengambil kendali penuh atas server. Ancaman dari SQL injection sangat serius karena dapat terjadi bahkan tanpa memerlukan pengetahuan. Jika aplikasi dibangun tanpa pertimbangan keamanan yang cukup, banyak serangan besar terhadap data pelanggan yang terjadi di perusahaan-perusahaan besar berasal dari eksploitasi celah SQL injection yang sederhana. Celah SQL injection yang sederhana. Penting untuk dicatat bahwa SQL injection bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah desain. Perkembangan perangkat lunak yang tidak mengikuti prinsip
pengkodean yang aman bisa secara tidak sengaja meninggalkan celah ini terbuka. Oleh karena itu, pemahaman tentang SQL injection sangat penting bagi siapapun yang terlibat dalam pengembangan aplikasi berbasis database. Salah satu cara paling efektif untuk mencegah SQL injection adalah dengan menggunakan teknik ini. Memungkinkan query SQL untuk dipisahkan dari data yang dimasukkan pengguna, sehingga perintah yang disisipkan tidak akan dianggap sebagai bagian dari sinteks SQL yang valid. Selain itu, validasi input dan pembatasan hak akses database juga penting dalam mengurangi resiko. Aplikasi seharusnya tidak memberikan hak akses penuh ke database untuk misalnya modul login seharusnya tidak bisa menghapus atau mengubah struktur tabel. Dalam dunia nyata, SQL injection menjadi salah satu topik utama dalam daftar OWASP Top 10, yaitu daftar 10 kerentanan keamanan aplikasi web yang paling umum dan berbahaya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun konsepnya sederhana, dampaknya bisa sangat besar dan seringkali diabaikan oleh pengembang. Kesimpulannya, SQL injection adalah ancaman serius terhadap keamanan aplikasi yang berinteraksi dengan basis data. Serangan ini dapat dimanfaatkan untuk mencuri atau merusak data penting, dan hanya bisa dicegah melalui kebiasaan pengembangan yang aman serta pemahaman yang baik tentang cara kerja database dan bahasa SQL. Zero Day Exploit adalah sebuah istilah dalam dunia keamanan cyber yang mengacu pada salah satu kerentanan dalam perangkat lunak yang belum diketahui oleh pengembang atau vendor perangkat lunak tersebut. Karena belum diketahui, maka belum ada perbaikan atau tambahan patch yang tersedia untuk mengatasi kerentanan ini. Istilah Zero Day sendiri mengacu pada fakta bahwa pengembang memiliki 0 hari untuk memperbaiki masalah tersebut sebelum eksploitasi dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kerentanan ini biasanya ditemukan oleh peretas atau peneliti keamanan sebelum diketahui oleh publik. Namun, perbedaannya terletak pada bagaimana temuan tersebut digunakan. Jika peneliti etis yang menemukannya, biasanya mereka akan melaporkan kerentanannya ke pihak yang berwenang agar bisa segera diperbaiki. Sebaiknya, jika ditemukan oleh peretas jahat atau penjahat cyber, mereka bisa langsung memanfaatkannya untuk menyerang sistem sebelum ada perlindungan atau pertahanan yang memadai. Zero Day Exploit sangat berbahaya karena biasanya digunakan untuk menyerang sistem dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Sistem keamanan tradisional seperti antivirus atau firewall seringkali tidak mampu mendeteksi serangan ini karena belum memiliki basis data tanda tangan signature untuk mengenali ancaman tersebut. Inilah yang membuat exploit Zero Day sangat efektif, terutama dalam serangan yang ditargetkan seperti spionage cyber, pencurian data rahasia, atau sabotase sistem kritikal. Eksploitasi jenis ini dapat disebarluaskan dalam berbagai bentuk, seperti melalui lampiran email berbahaya. Eksploitasi jenis ini dapat disebarluaskan dalam bentuk seperti melalui lampiran email berbahaya, link ke situs web yang mengandung kode jahat, atau melalui perangkat lunak pihak ketiga yang belum diperbarui. Karena sifatnya yang belum diketahui, pengguna seringkali menjadi korban tanpa menyadarinya hingga kerusakan terjadi, seperti pencurian data pribadi atau kontrol sistem oleh pihak luar. Pasar gelap di dunia maya juga menjadi tempat peredaran Zero Day Exploit. Di sana, exploit jenis ini bisa dijual dengan harga sangat tinggi, terutama jika menyerang sistem operasi populer, aplikasi bisnis besar, atau perangkat keras penting. Pemerintah, kelompok peretas, bahkan perusahaan swasta kadang terlibat dalam perburuan kerentanan Zero Day ini karena nilainya yang strategis. Beberapa serangan besar dalam sejarah keamanan cyber pernah melibatkan Zero Day Exploit
Salah satu contohnya adalah serangan Stuxnet yang merusak fasilitas nuklir Iran pada awal 2010-an. Serangan ini menggunakan beberapa exploit zero day untuk menyusup ke sistem industri yang sangat tertutup dan tidak terkoneksi dengan internet, membuktikan betapa berbahayanya jenis serangan ini. Untuk menghadapi ancaman zero day, organisasi individu dituntut untuk menerapkan pendekatan keamanan berlapis. Ini mencakup pemantauan aktif terhadap perilaku jaringan dan sistem, penerapan kebijakan pembaruan perangkat lunak yang ketat, serta penggunaan sistem deteksi ancaman berbasis perilaku atau AI yang dapat mengenali anomali yang tidak biasa. Zero Day Exploit pada akhirnya menggarisbawahi pentingnya respons cepat dalam keamanan cyber. Keamanan tidak biasa hanya bergantung pada patch dan update rutin, tetapi juga pada kesiapan menghadapi ancaman yang belum diketahui. Kesadaran, kewaspadaan, dan kolaborasi antara komunitas keamanan cyber menjadi kunci utama dalam meminimalkan dampak dari eksploitasi jenis ini. Deteksi serangan komputer. Deteksi serangan komputer adalah proses untuk mengidentifikasi adanya ancaman atau aktivitas mencurigakan pada sistem komputer atau jaringan. Deteksi yang cepat dan akurat sangat penting dalam mencegah kerusakan lebih lanjut. Berikut adalah beberapa metode deteksi serangan yang umum digunakan. Deteksi berbasis tanda tangan, signature based detection. Teknik ini mendeteksi serangan berdasarkan pola atau tanda tangan yang diketahui dari serangan sebelumnya. Metode ini sangat efektif untuk mengidentifikasi serangan yang sudah dikenal, seperti virus atau trojan. Namun, metode ini kurang efektif terhadap serangan yang baru atau belum terdeteksi sebelumnya. Deteksi anomali atau anomaly based detection. Deteksi anomali berfokus pada identifikasi aktivitas yang tidak biasa atau mencurigakan dalam jaringan atau sistem. Jika suatu pola perilaku menyimpang daripada normal yang telah ditentukan, maka sistem akan menganggapnya sebagai potensi ancaman. Metode ini dapat mendeteksi serangan baru yang tidak diketahui sebelumnya, tetapi dapat menghasilkan banyak false positif atau kesalahan deteksi. Berikut deteksi heuristik. Deteksi heuristik menggunakan algoritma untuk menganalisis perilaku program dan mencari tanda-tanda bahwa program tersebut mungkin berbahaya. Meskipun tidak selalu 100% akurat, metode ini dapat mengidentifikasi ancaman dengan cepat. Sistem deteksi intrusi atau IDS. IDS adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang memantau jaringan atau sistem untuk mendeteksi serangan atau aktivitas mencurigakan. IDS dapat bekerja dengan menggunakan salah satu metode deteksi di atas atau gabungan dari beberapa teknik. Pencegahan serangan komputer. Pencegahan serangan komputer bertujuan untuk mencegah terjadinya serangan dengan mengurangi potensi kerentanannya sistem. Beberapa langkah pencegahan yang dapat diambil untuk melindungi komputer dan jaringan antara lain pembaruan dan patch perangkat lunak. Menjaga perangkat lunak selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru adalah salah satu langkah paling penting dalam pencegahan serangan. Banyak serangan memanfaatkan kerentanannya perangkat lunak yang sudah diketahui, dan patch terbaru dapat menutup celah keamanan tersebut. Berikut penggunaan antivirus dan anti-malware. Menginstal dan memperbarui perangkat lunak, antivirus dan anti-malware dapat membantu mendeteksi dan mencegah berbagai jenis malware, termasuk virus, worm, trojan, dan ransomware. Berikut firewall. Menggunakan firewall
untuk memantau atau mengontrol lalu lintas jaringan sangat penting untuk mencegah serangan dari luar. Firewall dapat dikonfigurasi untuk memblokir akses yang tidak sah dan membatasi komunikasi antara perangkat dalam jaringan. Berikut enskripsi. Enskripsi adalah proses mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca tanpa kunci tertentu. Enskripsi data yang sensitif seperti informasi pribadi atau data transaksi dapat mencegah akses yang tidak sah dan meminimalkan risiko kebocoran data. Berikut autentikasi dan kontrol akses. Menggunakan autentikasi yang kuat seperti autentikasi dua faktor dan faktor akses yang tepat dapat mencegah akses yang tidak sah ke sistem atau aplikasi. Penggunaan yang diberi hak akses terbatas untuk data yang diperlukan akan mengurangi risiko kebocoran informasi. Pelatihan pengguna. Salah satu cara terbaik untuk mencegah serangan adalah dengan melibatkan pengguna. Pengguna yang terlatih tentang cara mengenali phishing, menghindari situs web berbahaya, dan mengamankan akun mereka dapat menjadi pertahanan pertama dalam mencegah serangan. Baik, jadi kesimpulannya adalah deteksi dan pencegahan serangan komputer merupakan komponen penting dalam menjaga keamanan dunia digital. Dengan meningkatkannya, ancaman diberi berbagai jenis serangan komputer, baik yang terorganisir maupun yang bersifat acak. Penting bagi organisasi dan individu untuk selalu waspada dan mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan yang tepat. Deteksi cepat dan sistem pencegahan yang efektif dapat mengurangi dampak dari serangan yang melindungi data serta sumber daya yang berharga. Oleh karena itu, penting untuk selalu memperbarui perangkat lunak, menggunakan teknologi keamanan terbaru, dan memberikan pelatihan yang memadai kepada pengguna untuk menciptakan lingkungan digital yang aman.